Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, hari ini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerja tugas saya mengenai hukum organisasi internasional, yaitu tentang penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja dalam sengketa Candi Previer. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Julio Alexandro Nakmova dengan NIM 2014101089 dari kelas 3C Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja dalam sengketa Candi Previer. Terdapat latar belakang sengketa. Hasil survei Prancis di dalam Mixed Commission yang dibentuk pada tahun 1904 menggambarkan Candi Previer sebagai bagian dari Kamboja, sedangkan Thailand berpegang pada hasil pemetaan ahli Amerika yang memasukkannya sebagai bagian dari wilayahnya. Akses termudah mencapai candi memang berada di Thailand, namun pada tahun 1959, ICJ menetapkan bahwa pihak Siam telah memberikan persetujuannya secara diam-diam atau acquiescence terhadap peta hasil survei pihak Prancis karena tidak pernah mengajukan protes. Selanjutnya, saya menganalisis kasus sengketa Candi Previer. Sengketa yang terjadi antara Thailand dan Kamboja disebabkan karena perebutan wilayah di sekitar Candi Previer yang terletak di antara Provinsi Previer, Kamboja, dan dekat distrik Kantharalak, Thailand. Sedang sengketa ini terjadi setelah United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau yang sering kita kenal dengan UNESCO menjadikan Candi Previer sebagai warisan sejarah dunia yang dimiliki oleh Kamboja pada tanggal 7 Juli tahun 2008. Sejak saat itu terjadi konflik antara Thailand dan Kamboja. Pada awalnya, Thailand ingin menyelesaikan sengketa perbatasan ini secara bilateral, tanpa campur tangan dari pihak lain. Sedangkan, Kamboja meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita kenal dengan PBB untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. PBB mendesak kedua negara menyelesaikan sengketa melalui ASEAN. Dewan Keamanan PBB, DKPBB, memberikan amanah kepada ASEAN untuk menyelesaikan konflik tersebut secara damai. Akhirnya, Thailand sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasannya melalui ASEAN, dan Kamboja pun sepakat. Situasi semakin membaik menyusul keamanan kubu Yingluck dalam pemilu Thailand, karena lebih bersahabat dengan pemerintah Kamboja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan fokus permasalahan bagaimana cara penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja melalui mekanisme ASEAN dan upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Yang berikutnya yaitu penyelesaian kasus. Pada tanggal 22 Februari di Jakarta digelar pertemuan formal para Menlu ASEAN, Informal ASEAN Foreign Ministers Meeting, dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Kedua negara yang bertikai telah sepakat dalam 3 koridor, yaitu
dialog perdamaian melalui mekanisme TAC, gencatan senjata permanen, dan pelibatan ASEAN dalam menengahi konflik. Pada pertemuan antara Menlu ASEAN pada bulan Februari 2011 disepakati Indonesia menjadi fasilitator pertemuan perundingan sengketa perbatasan kedua negara, sekaligus mengirim pasukan memantau yang akan ditempatkan di kedua pihak di wilayah perbatasan. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia yaitu upaya diplomasi seperti perundingan antara pihak Thailand dan Kamboja. Upaya diplomasi sangat diutamakan untuk menghindari kekerasan dan militer. Selanjutnya, dari pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja adalah upaya diplomasi. Upaya diplomasi sangat diutamakan untuk menghindari cara kekerasan dan militer. Indonesia selaku pemegang mandat telah melakukan setel diplomasi. Selain itu, juga telah digelar informal ASEAN, Foreign Ministers Meeting, dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Kedua negara yang bertikai telah sepakat dalam 3 koridor, yaitu dialog perdamaian melalui mekanisme TAC, gencatan senjata permanen, dan pelibatan ASEAN dalam menengahi konflik. Baik, mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.